Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, dan berarti kita sudah melewati pertengahan dari bulan Ramadan. Jadi semoga puasa Ramadan yang telah kita laksanakan ini sudah memberikan dampak ataupun efek yang baik ya dalam kehidupan kita. Karena ibadah di bulan puasa atau puasa di bulan Ramadan, secara khususnya puasa ini bukan rutinitas atau adat kebiasaan tahunan saja, ya, bukan adat, ya, tapi dia adalah ibadah. Dan dalam setiap ibadah Allah Subhanahu wa taala, ya, ini memiliki hikmah. Nah, dalam setiap syariat, dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hikmah. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tujuan dari kita berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, ya, kita menahan lapar dahaga, kemudian berhubungan dengan istri kita, ya. Ini tidak lain adalah untuk mencapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. La'alakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Semoga lisan kita semakin bisa kita jaga dari perkataan-perkataan yang haram, ya. Mata kita, ya, kita jaga dari penglihatan-penglihatan yang haram, kemudian telinga dan seterusnya dari anggota badan kita, ya, ini kita, ya, bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita meninggalkan perkara-perkara yang pada asalnya halal, ya, makan dan minum, kemudian, ya, bersetubuh dengan istri pada siang hari, ini pada asalnya halal. Namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang bulan Ramadan, ya, tidak lain untuk, ya, atau supaya orang yang berpuasa mereka memahami dan merenungkan bahwasanya untuk apa saya meninggalkan perkara yang halal kemudian saya melakukan perkara yang haram. Nah, maka ini, ya, puasa di bulan Ramadan ini adalah jalan terbaik bagi kita untuk, ya, menuju ketakwaan, ya, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan pada seluruh umat yang senantiasa berada di atas petunjuk beliau sampai kiamat. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kenikmatan surga, ya. Nikmat surga adalah kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang tidak bisa kita gambarkan dengan apapun. Tidak bisa kita ungkapkan, ya, kita gambarkan, kita sifatkan, ya. Bahkan untuk menghayal pun kita tidak bisa mungkin untuk mencapai, ya, hakikat dari surga tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, "Adatul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sungguh aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh yaitu suatu kenikmatan, yaitu kenikmatan dalam surga, suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak sedikit pun pernah terbesit dalam hati sanubari kita. Ya, bagaimanapun kita menghayalkan tentang keindahan surga, tentang indahnya sungai-sungai dalam surga, sungai madu, sungai khamar, ya, sungai susu, kemudian istana-istana yang dibuat dari, ya, batu yang terbuat dari emas, kemudian pasirnya terbuat dari permata, kemudian kecantikan-kecantikan bidadari dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan surga. Bagaimanapun tinggi hayalan kita, maka itu bukanlah surga yang sebenarnya. Nah, berarti kenikmatan surga, ya,
Ini tidak bisa kita gambarkan betapa luar biasanya kenikmatan di dalam surga. Dan tahukah kita bahwasanya ada satu kenikmatan yang lebih daripada itu? Ya, kenikmatan yang lebih daripada sekedar ya merasakan kenikmatan surga. Dan ini adalah kenikmatan atau kebahagiaan terbesar ya yang dirasakan oleh penduduk surga. Ya, kenikmatan itu adalah an-nazar ila ya wajhillah subhanahu wa taala. Itu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza dakhala ahlul jannati al-jannah. Apabila ya penduduk surga telah masuk dalam surga. Artinya seluruh penduduk surga telah masuk dalam surga. Tidak ada lagi ya orang yang dikeluarkan dari api neraka. Ya, dari penduduk surga yang pertama masuk dalam surga, kemudian sampai yang terakhir yang dikeluarkan dari api neraka, kemudian terakhir masuk dalam surga, mereka semua telah masuk dalam surga, ya, maka qala Nabi SAW mengatakan yaqulullah tabaraka ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata pada penduduk surga, aturiduna syai'an azidukum, maukah aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Ya. Kemudian para penduduk surga terheran-heran. Apa gerangan sesuatu yang lebih dahsyat, yang lebih besar nikmatnya daripada surga? Ya, ternyata ada kenikmatan yang lebih besar daripada ya kenikmatan surga. Ya, para orang-orang penduduk surga ya, yang dulunya mereka sangat paham. Ya, ada di antara mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka menghafal Al-Quran. Mereka tahu ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan ya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan surga dan tambahan. Ya. Tapi karena mereka sudah merasakan bagaimana nikmatnya surga, ya, sehingga mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala melupakan bahwasanya mereka pernah membaca ayat tersebut. Ya. Ziyadah kata Nabi SAW itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tambahan bagi penduduk surga, tambahan kenikmatan bagi penduduk surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk surga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhinal jannah wa tunajjina minan nar?" Wahai Allah Subhanahu wa taala, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah ya memasukkan kami ke dalam surgamu dan Engkau telah selamatkan kami dari api neraka? Kemudian seketika Allah Subhanahu wa taala fayakshiful hijab. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan hijab. Menyingkap hijab. Wa hijabun nur, dan hijab Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi penglihatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hijab itu berupa cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala singkap ya cahaya tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila wajhillahi azza wajalla. Dan tidak ada kenikmatan yang paling disenangi oleh ya penduduk surga, kenikmatan yang paling besar kecuali ya kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya kenikmatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Ya, supaya kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya nanti kita bisa apa? Kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat yang selama ini kita ibadahi, yang selama ini hanya kita ucapkan namanya, kita menyembahkan segala peribadatan kepadanya. Kita tidak pernah melihat ya wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun nanti di surga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang besar, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana supaya kita bisa apa? Supaya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya jawabannya tidak luput dari kita bahwasanya ya cara satu-satunya supaya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ya kita beramal. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang hendak ya berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam surganya, falyamal, maka hendaklah dia beramal. Falyamal amalan salihah, dia melakukan amalan saleh, wala yusyriku bihi ahada,
dan hendaklah dia tidak wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Ya. Kuncinya supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak cukup kita mengaku diri sebagai orang yang beriman. Ya, mengaku sebagai orang muslim, KTP kita muslim, bahkan nama kita muslim. Ya, nama kita muslim. Tapi tidak pernah salat. Ya, tidak berpuasa. Ya, sesuatu yang ya menyakitkan atau menyedihkan sekali keadaan sebagian dari kaum muslimin sekarang. Ya, mereka meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, tanpa udzur. Ya, keluar masuk rumah makan, ya, tanpa ada rasa berdosa. Dan ini yang keluar masuk ini bukan orang-orang lemah, orang-orang anak-anak kecil. Ya, keluar masuk di rumah makan ini bukan anak-anak kecil, bukan orang-orang lemah. Bahkan kita lihat wajah mereka orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang kekar, ya. Namun seperti itulah, ya, sebagian dari kaum muslimin mereka meninggalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang seperti ini mustahil bagi kita ya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun mungkin kita ya meyakini bahwasanya memang betul setiap kaum muslimin ya sebesar atau sekecil apapun keimanannya, ya, sekecil apapun keimanannya, maka dia tetap akan dikeluarkan dari api neraka, ya. Meskipun nanti dia akan masuk dalam surga, tapi dia disiksa dulu. Ya, siapa yang sanggup merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, perbandingan antara dunia dengan akhirat adalah 50.000 sanah, 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Yang mana siksa paling ringan bagi penduduk api neraka adalah seseorang yang diberikan terompah atau sendal dari api neraka kemudian menyebabkan otaknya mendidih. Ini siksa yang paling ringan. Ya. Orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan puasa, meninggalkan ya salat, ini adalah ya orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar, ya, melaksanakan dosa-dosa besar. Ya, maka ini ya sesuatu yang mustahil bagi kita untuk bisa ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memintakan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syariat Allah Subhanahu wa taala ini ya tidaklah sulit. Ya. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala ya bebankan kepada kita ya tidaklah sulit bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ya 5 rukun Islam. Ya, 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat. Ya, sangat mudah sekali untuk kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu. Dan itu pun bukan sekedar kita ucapkan, namun ada konsekuensi. Ya, kalimat la ilaha illallah apa konsekuensinya? Yang harus kita lakukan, ya bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita ya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah kita ya tidak beramal kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu atau disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru ya syahadat kita ya bermanfaat. Kemudian salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu berapa jam bisa kita lakukan? Ya, taruhlah satu kali salat itu 10 atau 15 menit lah. Ya, 15 menit dikali 5 berapa? 75 menit. Iya, 75 menit. 1 jam 15 menit. Bayangkan, umur kita dalam sehari 24 jam. Ya, umur kita dalam sehari 24 jam. Allah minta waktu hanya 1 jam 15 menit saja. Ya, 1 jam 15 menit. Ya. Ini waktu sholat ini ya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan waktu duduk kita. Waktu kita main HP, waktu kita menonton YouTube, ya, waktu kita makan, bahkan makan kita bisa ya mungkin bisa sampai setengah jam kalau kita sampai nambah-nambah. Ya, kalau makan enak bisa setengah jam. Tidur kita lama lagi. Kerja kita lama lagi, ya. Maka umur kita mungkin 70 tahun yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin hanya 20 atau 25 tahun saja. Sisanya adalah untuk dunia, untuk tidur kita, untuk keluarga kita dan seterusnya, ya. Ini salat, sangat mudah sekali. Kemudian rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Puasa di bulan Ramadan, ya. Hanya 1 bulan dalam setahun. Bayangkan kita diperintah untuk menahan diri dari lapar dan dahaga
berhubungan dengan istri kita, ya, selama 1 bulan, ya, dari 1 tahun. Dari 12 bulan yang ada, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa hanya 1 bulan saja. Ya, selama ini kita sudah apa? Sudah bernikmat-nikmat, merasakan nikmatnya makanan, ya, merasakan nikmatnya minuman, ya. Kemudian kita tidak mau melaksanakan ibadah puasa 1 bulan saja. Dan itu pun bukan seharian. Berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, ya, mereka berbuka setelah Isya. Ya, setelah Isya. Dan bahkan sebelum disyariatkannya ibadah puasa seperti ini, ya, sebelum ini, ya, di antara bentuk ibadah sebelum syariat ibadah puasa seperti ini adalah, ya, seseorang yang berpuasa, kemudian jika dia ketiduran sampai, ya, setelah masuk waktu berbuka, dia ketiduran, ya, maka dia tidak boleh berbuka. Ya, dia ketiduran, kemudian dia bangun, ternyata sudah lewat waktu maghrib. Ya, maka dia tidak boleh berbuka sampai dia melaksanakan puasa besoknya lagi. Ya, ini berat zaman dulu. Ya, sekarang kita hanya menahan diri dari makanan minum sampai waktu maghrib saja. Kemudian zakat, ya, baik zakat fitri, ya, maupun zakat mal. Zakat fitri hanya kita keluarkan, ya, berapa? 2,5 kilo atau 2,7 kilo atau taruhlah 3 kilo. Ya, 3 kilo dari beras yang telah masuk dalam perut kita, ya, bertonton mungkin dalam setahun. Ya, bertonton, ya, makanan, bertonton minuman, bertonton beras telah masuk dalam perut kita selama setahun. Allah, ya, mewajibkan kita mengeluarkan 1 sok dari makanan pokok. Kemudian zakat mal demikian pula, ya. Zakat mal hanya kita keluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki, itu pun setelah mencapai 1 tahun, ya, telah mencapai nisabnya, telah mencapai ukuran minimal harta yang diperintahkan kita untuk mengeluarkan, ya, zakat tersebut. Nah, sangat mudah sekali. Kemudian haji, ya, diperintahkan kepada kita hanya 1 kali, ya, dalam seumur hidup. 1 kali dalam seumur hidup, itu pun bagi orang yang mampu. Artinya apa? Ibadat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ini sangat-sangat mudah, ya, sangat-sangat mudah. Namun, ya, itulah hati sudah keras, hati sudah dipenuhi oleh dosa, ya, maka tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya ibadah. Ya, karena ibadah itu memiliki rasa yang nikmat, ya, memiliki rasa yang nikmat, tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat. Ya, orang yang hatinya sehat akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena makanan hati, ya, makanan bagi hati itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang sakit, ya, antum kalau sakit, ya, tidak akan rasakan nikmatnya makanan, ya, lidah terasa pahit, ya, kemudian tidak ada rasa ingin makan. Bahkan makanan yang menjadi makanan yang paling kita sukai itu tidak kita mau makan, ya. Demikian pula hati kita, jika hati kita sudah kotor, ya, sudah sakit, ya, maka tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus pahami bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh sama ibadah kita, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh terhadap ibadah adalah kita. Yang butuh terhadap kita, ya, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka adalah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Kita mau beriman, kita tidak beriman, kita mau kafir, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau iman dia. Ya, barang siapa mau kafir silakan kafir. Namun masing-masing dari kita akan, ya, dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka semuanya memiliki hati yang paling bertakwa, ya, sebagaimana hati yang orang yang paling bertakwa yaitu hatinya, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, kita semuanya memiliki hati yang bertakwa sebagaimana hatinya Nabi Muhammad SAW, mazada dzalika fi mulki syai'an. Tidak akan menambah kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Fa inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Kalau seandainya manusia pertama sampai manusia yang terakhir, jin pertama sampai jin yang terakhir memiliki hati yang paling busuk, hati yang paling buruk sebagaimana hatinya Firaun, itu tidak akan bisa mengurangi kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang butuh ibadah itu adalah kita sendiri. Manfaat dari ibadah itu adalah kembali pada kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Maka ini harus kita pahami, sehingga ketika kita banyak melaksanakan ibadah, tidak akan ada rasa ujub. Saya sudah banyak melaksanakan ibadah. Padahal ibadah ini untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak butuh dengan ibadah kita. Kemudian yang terakhir, jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Kahfi tadi, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melaksanakan amal soleh dan tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah kita beramal bukan sekedar banyak-banyakan. Kita beramal bukan sekedar bagus-bagusan dalam cara beribadah kita, Namun harus kita laksanakan amal itu amalan yang soleh. Apa itu yang dimaksudkan dengan amal soleh? Kata para ulama, amal soleh itu harus memiliki dua persyaratan. Jadi ibadah itu ada syarat sehingga diterima ibadah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak karena riya, tidak karena ingin dipuji, tidak karena tendensi dunia yang lainnya. Jika kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita yang harusnya mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita ke dalam neraka. 3 orang yang kata Nabi SAW, yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka. Orang yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka ini bukan orang kafir, bukan orang munafik, namun orang-orang yang melaksanakan ibadah, bahkan ibadah besar, di dalam Islam. Mereka berjihad, kemudian menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, dan bersedekah. Ini ibadah-ibadah besar dalam Islam. Namun 3 golongan ini atau 3 orang ini, orang yang pertama kali diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Karena sebab tidaknya ikhlas, tidak ada ikhlas dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Artinya betapapun besar amal ibadah yang kita laksanakan, namun tidak disertai dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus dalam melaksanakan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, plus dengan tata cara. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, kita tidak bisa membuat ibadah sendiri. Allah mengutus seorang rasul, seorang utusan untuk menjelaskan ini ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita membuat-buat ibadah. Cukup baik kita mengambil dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilaksanakan Nabi SAW, apa yang diucapkan Nabi SAW, apa yang diyakini oleh Nabi SAW, ini yang kita ambil. Di luar daripada ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, dia akan ditolak. Jadi ibadah sekali lagi bukan sekedar banyak-banyakan, bukan sekedar ingin tampil bagus, zikir geleng-geleng, kemudian bernari-nari segala macamnya dari ibadah-ibadah yang dibuat oleh manusia sekarang yang sama sekali tidak ada contoh dari Muhammad SAW. Intinya semua ibadah kita harus memenuhi 2 persyaratan ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Jangan pernah sekali-sekali untuk melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan akan menghalangi seorang dari masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan orang yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala akan dihancur leburkan. Ibadah salat kita, ibadah haji kita, berpuluh-puluh kali kita haji, harta yang kita keluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk kita infakkan, mengeluarkan untuk membangun masjid dan segala macamnya, satu kesyirikan kita lakukan, kemudian kita tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, akan menghancurkan seluruh amalan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ini ayat pertama kali ancaman bagi Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa ancamannya? Lain asyrakta.
Kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amal ibadahmu. Ya. Percuma jemaah Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan ibadah, ya, banyak melaksanakan ibadah namun masih ada kesyirikan yang kita lakukan, kemudian kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting kita belajar, ya, belajar tentang ilmu agama Islam, terutama tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kesyirikan. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, ya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala. Bayangkan seorang Nabi Ibrahim, ya, seorang Abul Hunafa, bapaknya para nabi, pemimpinnya ahlu tauhid, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dihindarkan dirinya dan anak keturunannya dari beribadah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, maka hati-hati. Kata Nabi SAW, ya, tidak akan tegak hari kiamat, ya, kecuali umatku ini akan kembali menyembah berhala. Umat Nabi SAW artinya umat muslim, orang Islam. Tapi orang Islam juga melaksanakan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita terus belajar, ya, belajar tentang, ya, jenis-jenis kesyirikan, ya, belajar tentang macam-macam kesyirikan dan seterusnya supaya kita bisa meninggalkan dan menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat pada mada pribadi yang menyampaikan dan kepada jemaah sekalian. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.